Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaytah wa ma lizzalimina min ansar Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muha TV yang berada dimanapun berada. Jadi kali ini kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat menyaksikan atau menonton khususnya kajian kali ini, kajian online bersama Ustadz yang luar biasa yang hadir juga Ustadz Taat Setiadi, Ustadz Taat Setiadi SPD MPD, luar biasa Ustadz ini. Mungkin nanti kita lebih kenal lebih jauh lagi. Dan tak lupa pula kita salawat bertanggakan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. Jadi pemirsa dimanapun berada, khususnya kajian online Muha TV, yaitu mudah-mudahan sebelum masuk kajian ini kami beritahukan kepada seluruh pemirsa dimanapun berada
Bagi yang ingin menyaksikan bisa langsung mengklik channel YouTube-nya Moha TV dan insya Allah akan bermanfaat. Dan untuk itu juga kami beritahukan kepada seluruh pemirsa, bagi yang ingin untuk menampilkan iklan usahanya ataupun usaha dagang-dagang yang lainnya, bisa langsung hubungi Moha TV. Insya Allah akan kita letakkan nanti pada saat menit-menit terakhir kajian. Baik, untuk kajian hari ini kita akan membahas yang akan dibahas oleh Ustadz, yaitu tentang Corona akan segera berakhir menurut hadis Rasulullah SAW. Dan ini akan dipaparkan oleh Al-Ustadz Toat Setiadi. Bagaimana sih ya bisa akan berakhir nanti ini menurut hadis Rasulullah, panduannya hadis Rasulullah. Jadi tak perpanjang kalam, inilah bagian dari penyampaian yang saya akan sampaikan. Jadi untuk selanjutnya kita saksikan kajian ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Toat Setiadi SPD MPD. Kepada Al-Ustadz kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsala rasulahu basyiran wa naziran wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Allah kembali memberikan nikmat rahmatnya kepada kita, sehingga hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kajian siang hari yang berbahagia ini dengan judul Corona akan segera berakhir menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terlihat hari ini adalah begitu banyak umat manusia yang merasa ketakutan akan ujian dan cobaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat hal-hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Salawat berangkaikan salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi tasliman katsira. Semoga kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kemudian hari kelak nanti, yang kitalah adalah umat-umat terpilih yang senantiasa Allah berikan rahmatnya serta pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwa wa akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, "Ya Allah, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau yang menciptakan ini dengan sia-sia, dan maha suci Engkau, dan maka peliharalah kami dari siksa api neraka." Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwa wa akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berbulan-bulan sudah hampir masuk kepada bulan kedua. Bulan pertama mungkin hampir telah selesai. Ini adalah bulan April di mana wabah corona sedang berleluasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini semua manusia mengalami ketakutan yang amat sangat besar. Ketakutan tersebut membuat iman seorang manusia benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya wabah virus corona ini sebenarnya memang benar-benar ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji iman seorang manusia. Mengapa tidak?
wabah virus corona ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantai, untuk menghancurkan orang-orang yang senantiasa tidak dalam keadaan suci, orang-orang yang tidak dapat menjaga kebersihannya, orang-orang yang senantiasa melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyaknya tempat-tempat yang senantiasa ditutup. Ikhwah wa akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, jika kita seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya tidak perlu terlalu berlebihan kita dalam menyikapi kedatangan virus corona di negara kita, terkhususnya Indonesia. Mengapa seperti itu? Karena memang pada dasarnya ketika kita menjaga kebersihan kita, ketika kita menjaga wudhu kita, ketika kita menjaga segala hal dari kita ini suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci dari najis, maka senantiasa tidak akan bisa tembus. Orang-orang yang menjaga wudhunya, virus corona juga tidak akan berani untuk mendekati orang-orang yang senantiasa menjaga wudhunya. Maka senantiasa Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita agar senantiasa kita memikirkan penciptaan langit dan bumi seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 191. Mari kita sama-sama berpikir apa hikmah yang senantiasa Allah berikan di dalam ujian dengan kedatangan virus corona ini di negara kita, terkhususnya Indonesia. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan suatu informasi penting, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya telah menyampaikan kabar gembira. Di mana kabar gembira itu adalah bahwa sebenarnya wabah virus corona ini akan segera berakhir dalam waktu dekat. Disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad kumpulan konfilasi hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Idza tala'an najmu sabahan, rufi'atil ahatu." Apabila suatu saat nanti muncul bintang di pagi hari, maka akan diangkatlah segala macam wabah. Hadirin ikhwah wa akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama melihat apakah senantiasa akan Allah datangkan bintang tersebut di pagi hari yang menandakan bahwa akan segera berakhir wabah virus corona ini. Yang pertama adalah virus corona ini dikategorikan sebagai pandemi yang dapat menghilangkan banyak nyawa. Sudah hampir 23.000, bahkan sampai berjuta-juta data fakta yang menyatakan bahwa virus corona telah menghancurkan, telah mengambil nyawa, telah memanggil orang-orang yang senantiasa ingin tidak melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika bintang ini datang pada waktu di pagi hari, maka akan terangkatlah wabah virus tersebut menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama pun juga mengatakan, salah satu ulama yang amat sangat terkenal yaitu Syekh Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna Asy-Sya'ati. Di dalam kitab Fathur Rabbani Litartibi Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, jika muncul suatu saat nanti ada satu bintang. Para ulama mengatakan bahwa bintang ini maksud itu adalah bintang yang bernama bintang Suraya. Di mana bintang Suraya ini disebutkan oleh Imam Al-Mulaqin bahwa bintang tersebut akan muncul pada permulaan bulan Ayar, dan lebih kita kenal dalam bulan Masehi yaitu bulan Mei. Ketika datang bulan Mei, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan yang namanya bintang Suraya sebagai tanda akan diangkatnya seluruh wabah yang terdapat di dunia ini, bukan hanya berskala nasional, namun berskala internasional. Artinya Allah Subhanahu wa taala
di dalam kasih sayangnya, di dalam Asmaul Husnanya, Ar-Rahman Ar-Rahim, selalu memberikan kasih sayangnya. Semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Ia berikan. Maka ada banyak hikmah yang senantiasa perlu kita gali, yang mungkin nanti di sesi terakhir pada saat yang saya sampaikan ini, ada beberapa data yang akan saya sampaikan mengapa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan virus corona khususnya internasional dan juga nasional. Hadirin ikhwah wa akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah berada di akhir bulan April, di mana Allah Subhanahu wa taala masih menugaskan sesosok virus yang bernama corona untuk menjalankan tugasnya akan kesombongan manusia yang senantiasa tidak pernah mendengar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza tala'an najmu sabahan rufi'atil ahatu. Syekh Ahmad Abdurrahman Al-Bana Asy-Sya'ati menjelaskan rufi'at nihaiyan. Jika bintang Suraya itu muncul nanti pada awal permulaan bulan Mei, maka wabah akan diangkat secara total oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik wabah itu bernama virus corona yang hari ini sedang melanda umat yang ada di dunia, bukan hanya umat muslim saja, namun semua kalangan agama merasakan kepedihan akan keganasan dari virus corona ini. Artinya kita boleh flashback ke belakang. Apa yang telah terjadi, keganasan-keganasan muslim Uighur yang membantai, yang tak memiliki peri kemanusiaan. Di India, Muslim Kashmir yang senantiasa dibantai, masjid dibakar, Al-Quran dihancurkan, yang senantiasa mereka dengan leluasanya menunjukkan kegagahan mereka sebagai seseorang yang wah. Tapi pada dasarnya, ketika datang sesosok tentara Allah Subhanahu wa taala ke negara tersebut, apa yang bisa mereka katakan? Satu orang pun tak ada yang bisa berleluasa untuk menyombongkan dirinya. Ikhwah wa akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan prediksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu dan informasi dari Allah ini menjadi kabar gembira untuk kita, bahwa bagaimana ketika memang berakhir hari ini virus corona akan membuat pelajaran besar dalam hidup kita. Bagaimana hari ini kita memikirkan nasib orang-orang yang senantiasa tak memiliki uang. Dengan kita yang berkecukupan, memiliki tabungan banyak. Bagaimana iba di hati kita membantu mereka yang senantiasa tak memiliki tabungan, yang senantiasa mereka ingin makan, tapi terancam karena diisolasi di rumah oleh pemerintah. Tidak boleh keluar rumah. Lockdown di rumah, dengan senantiasa menjaga diri di rumah aja, dengan trending tagar yang sedang beredar di media sosial beberapa hari ini. Semuanya disuruh untuk di rumah, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, belajar dari rumah, semuanya berasal dan harus di rumah. Namun hari ini ikhwah wa akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang yang senantiasa tak memiliki tabungan, ia untuk makan terancam. Kitalah sebagai orang-orang yang memang memiliki hati dan kelebihan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu sesama dengan melihat tetangga kita apakah memang dia sudah makan hari ini atau memang dia ingin untuk makan tapi tak memiliki uang. Ada yang satu harian sebagai kuli panggul, mereka untuk keluar dilarang, ataupun mereka nekat untuk berdagang juga dilarang. Para aparat-aparat kepolisian TNI berkeliling dunia untuk melarang-melarang. Padahal kita tak tahu bagaimana nasib anak dan keluarganya. Bahkan ada sebuah statement yang menyampaikan, lebih baik saya mati karena corona daripada saya mati karena anak dan istri saya kelaparan. Ikhwah wa akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah, menggugah hati kita. Artinya Allah menyuruh virus corona bertugas di muka bumi ini untuk senantiasa membuka hati nurani manusia agar senantiasa membantu sesama yang senantiasa saling membutuhkan. Ikhwah wa akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh
Ahmad Imam Abdurrahman Al-Banna Asy-Sya'ati mengatakan bahwa wabah yang terdapat di suatu negeri itu tidak lebih dari 50 hari. Mari sama-sama kita hitung sudah berapa hari wabah virus corona ini berada di dunia ini, berada di negara kita tercinta ini. Artinya apa yang senantiasa telah terjadi menjadi hikmah yang besar. Kemungkaran mungkin di mana-mana. Yang saat ini kita lihat masjid, ada beberapa masjid yang tak diperbolehkan untuk berjamaah. Walau tidak semua masjid. Ada beberapa masjid yang tidak melaksanakan sholat Jumat, namun ada juga beberapa masjid yang masih melaksanakan sholat Jumat. Ada yang sampai dilarang untuk tarawehan, namun ada juga beberapa yang hari ini juga telah melaksanakan tarawehan yang sudah diberikan jadwalnya oleh beberapa para dai. Ada juga yang sudah menyampaikan bahwa sholat Idul Fitri sebaiknya di rumah saja. Berbanyak statement yang senantiasa melarang untuk kita tidak berkerumunan. Padahal ini adalah salah satu hal yang salah. Mengapa? Apabila memang masjid dijauhkan, maka bersiaplah untuk datang sesosok makhluk yang sangat menyeramkan, yang senantiasa akan menghancurkan orang-orang Islam. Mungkin di sesi selanjutnya akan dijelaskan siapakah dia. Namun ini adalah sangat berbahaya. Jika masjid dilarang untuk beribadah kepada Allah, namun di pasar masih ramai. Di pasar masih banyak orang-orang, di pusat perbelanjaan tak dilarang. Padahal itu lebih berbahaya. Karena memang di sana ada semua agama yang senantiasa saling berkerumunan. Maka mari sama-sama kita lihat apakah memang kebijakan itu memang benar-benar dapat diterima oleh agama kita, khususnya agama Islam. Ikhwah wa akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang syekh yang lain, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Badruddin Al-Aini dalam Syarah Bukhari mengatakan wabah ini akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Andashtidadil harri fi awwalis shaif. Ketika masuk musim panas, maka wabah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siogianya musim panas ketika nanti masuk pada bulan Ramadan, maka di Indonesia ini akan terjadi musim panas. Insya Allah ketika masuk bulan Ramadan, maka seluruh wabah virus corona akan segera hilang, bersih dan pulang ke tempat asalnya yang mungkin telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya tersebut. Namun kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah menjadi optimisme bagi kita, telah menjadi motivasi bagi diri kita bahwa segala hal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmah di belakangnya, pasti ada kebahagiaan di dalamnya. Namun hari ini mungkin tetes air mata kita tak berhenti, di mana semua pekerjaan dirumahkan. Anak kita mungkin menangis karena tak bisa sekolah, atau para pekerja-pekerja harian yang senantiasa mendapatkan upah harian hari ini mungkin mereka bersedih karena kedatangan virus corona ini. Semoga virus corona ini akan segera berakhir dan dapat menjadi sebuah pembelajaran besar dalam hidup kita. Selanjutnya ialah Al-Imam At-Tabrani dalam kitabnya Ma'jam Shaghir menyebutkan riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza irtafa'atin najmu rufa'atil 'ahatu 'anil ardi." Apabila bintang Suraya ini muncul, maka segala macam wabah yang ada di bumi akan terangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari sama-sama kita lihat hikmah yang memang hari ini benar-benar sangat luar biasa. Apa itu? Ada beberapa dosa yang senantiasa hari ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan secara internasional. Namun ada satu informasi penting yang terjadi di Amsterdam, Belanda. Sebelum saya menyampaikan kepada dosa-dosa secara internasional itu. Apa itu? Yang pertama adalah di Belanda salah satu masjid agung, Masjid Utrecht namanya. Masjid Agung Utrecht pada saat dulu hanya masjid tersebut yang diizinkan untuk mengeraskan pengeras suara saat azan. Namun masjid yang lain tidak diperbolehkan dikarenakan memang hanya
masjid tersebut yang satu-satunya besar di negara Belanda tersebut. Masjid yang lain tidak diperbolehkan untuk mengeraskan pengeras suara. Namun hari ini seluruh masjid yang ada di Belanda, termasuklah itu Masjid Biru Belanda, hari ini diperbolehkan untuk mengeraskan pengeras suara pada saat azan berkumandang 5 waktu. Artinya mereka telah melakukan penelitian bahwa kalimat azan, lafaz azan yang senantiasa dikumandangkan itu dapat membunuh virus corona. Maka semua negara hari ini berbondong-bondong mengeraskan suara azan untuk senantiasa membunuh virus corona tersebut. Selanjutnya di Belanda tak pernah sekalipun di stasiun TV mereka menayangkan siaran langsung. Siaran langsung yang berkaitan dengan masalah-masalah agama, pembahasan-pembahasan agama yang disampaikan oleh ulama-ulama yang ada di Belanda tersebut. Hari ini seluruh tayangan pada saat sore hari itu menayangkan siaran langsung mengenai kajian-kajian agama. Dan yang lebih hebatnya lagi, setiap sebelum maghrib, sebelum azan, mereka selalu mengumandangkan murotal-murotal Al-Quran yang senantiasa disampaikan artinya agar seluruh umat Islam yang ada di Belanda memahami isi dan kandungan Al-Quran. Subhanallah, Maha Suci Allah atas segala firman-Nya. Karena virus corona semuanya berubah. Karena virus corona ada banyak hikmah di belakang yang senantiasa dulu dilarang. Virus corona menyadarkan kita akan kita tak boleh sombong ketika kita berdiri di muka bumi Allah yang mulia ini. Ikhwah wa akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa corona ini membawa banyak hikmah kepada kita. Ma nazala balaun illa bizambin wa ma rufi'a illa bitaubatin. Tidak ada satu bala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan disebabkan karena banyaknya dosa. Dan tidak ada terangkat bala tersebut melainkan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mari sama-sama kita lihat dosa apa yang telah dilakukan secara internasional. Ada pemerintah, taklah pula saya sebutkan namanya. Pemerintah tersebut telah sombong dan angkuh menyatakan bahwasanya tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghancurkan kami. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengalahkan kami. Dengan lagaknya, pemimpin tersebut mengatakan tak akan ada satupun kekuatan yang bisa menghancurkan kami. Namun dengan datangnya virus corona, negara tersebut seperti halnya kiamat terjadi. Tak ada satupun yang berani keluar rumah karena takut mati. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia akan menemui ajalnya dan tak bisa dimaju atau dimundurkan kedatangan ajal tersebut. Maka mari, tak perlu kita menyombongkan diri kita dengan menyangkal tidak pernah kita tahu, tak menganggap Tuhan itu ada, menyangkal keberadaan Tuhan, menganggap hebat dirinya sendiri. Mengatakan bahwa dirinya yang paling hebat. Allah datangkan virus corona, Allah sentil sedikit saja, maka semuanya takut akan mati. Ikhwah wa akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka komunisme, ateis yang senantiasa merebak di dunia secara internasional, liberalisasi sebenarnya itu adalah salah satu sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan virus corona untuk menjawab kesombongan-kesombongan manusia pada hari ini. Ikhwah wa akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita cermati beberapa data. Data yang senantiasa secara internasional pasti sudah mengetahuinya. Yang pertama adalah hari ini komandan tentara paling kuat di dunia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat dipenjara di rumah karena perintah Allah. Bagaimana dengan sombongnya, dengan lagaknya, mereka mengatakan siapapun yang mengganggu negara kami maka akan kami habisi dengan sekejap mungkin. Jangan pernah ganggu kami. Siapapun yang mengganggu kami maka akan kami hancurkan. Hari ini virus yang senantiasa tak bisa terlihat dengan mata telanjang, yang senantiasa telah membunuh banyak jutaan manusia, menteri yang dengan sombongnya itu ketakutan dan memenjarakan diri di rumah. Yang kedua adalah hari ini semua hotel, Las Vegas, klub kasino, judi terbesar di dunia tutup karena perintah Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana klub kasino Las Vegas dengan leluasanya mereka mempromosikan judi-judi di media sosial dengan berapa US dollar mainkan, tender terbesar mainkan. Hari ini tutup, tak ada yang berani lagi bermain judi karena memang takut dengan kedatangan keramaian dan menimbulkan kematian untuk orang-orang tersebut. Selanjutnya adalah hari ini jalanan dan bar pelacuran di Amsterdam, Belanda, yang pendapatannya melebihi 10 US dollar per hari ditutup atas perintah Allah. Pelacuran adalah tempat yang paling berbahaya di dunia. Di mana karena Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengingatkan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Mendekati saja sudah tak boleh. Toh mereka melakukan. Maka liberal akan menghancurkan pola pikir yang senantiasa menghancurkan generasi-generasi umat. Maka hari ini ikhwa wa akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pantaslah dan sudah wajarlah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan virus corona untuk menyadarkan orang-orang yang senantiasa remeh atas perintah Allah Subhanahu wa taala, remeh atas larangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, seluruh negara di dunia tutup. Apa yang ditutup? Klub nadis, gay, dan klub malam. Bar-bar di beberapa tempat maksiat yang ada di negara ini. Kita lihat banyak negara-negara yang senantiasa semuanya lockdown. Kalau di Indonesia mungkin kita ketahui karena di Indonesia masih banyak kalangan-kalangan menengah ke bawah. Mungkin mereka juga berpikir kalau lockdown bagaimana makan anak istrinya. Sangat berbeda dengan negara-negara lain yang sudah sangat mapan dalam segi perekonomian. Maka hari ini tidak ada yang menyangkal kedatangan corona ini benar-benar menyadarkan kita betapa banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ini yang paling ekstrim menurut saya. Apa itu? Menurut ana yang paling ekstrim itu adalah di mana ada pemerintah yang menyampaikan untuk menutup wajah itu radikal. Menutup wajah itu adalah salah satu simbol yang berbahaya. Hari ini semuanya ketakutan memakai niqab, memakai masker, memakai penutup wajah. Apakah mereka berani bilang radikal? Tidak, karena ketakutan akan mati. Bagaimana caranya supaya tidak terpapar virus corona? Mereka tutup wajahnya dengan masker, mereka tutup wajahnya dengan niqab, sama saja dengan niqab. Artinya tak boleh kita melanggar apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Paris, Prancis, bagaimana muslimah-muslimah yang berniqab dipersekusi, diasingkan, tak boleh masuk ke dalam negara tersebut, disuruh keluar dari negara tersebut karena memakai niqab atau penutup wajah. Padahal menutup niqab, memakai niqab, penutup wajah itu sunnah. Dan sunnah itu apabila dikerjakan berpahala dan tidak dikerjakan juga tidak berdosa. Namun apa salahnya kita mendukung orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hari ini semua orang menutup wajahnya dengan masker, menutup wajahnya dengan niqab senantiasa karena takut terpapar virus corona. Artinya hari ini tak boleh kita menyombongkan diri atas kekuasaan yang kita miliki karena semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan bahwa manusia tugasnya hanya patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Atiullaha wa atiur rasul. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kita semua bahwa mari sama-sama kita bermuhasabah diri. Mungkin hari ini masjid ditutup karena selama ini dipanggil-panggil azan tidak ada yang mendengarkan, sibuk dengan hubbud dunianya sendiri. Bagaimana selama ini khotib menyampaikan khutbah-khutbahnya di salah satu Jumat. Hari ini beberapa masjid ditutup, tidak boleh untuk Jumatan. Kenapa? Karena selama ini didengarkan yang disampaikan oleh para khotib, para jamaah itu tidur. Tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh khotib. Jadi jangan pernah salahkan corona. Mari sama-sama kita muhasabah diri kita, banyak hal yang senantiasa perlu kita perbaiki. Bagaimana hari ini kita disuruh setiap detik untuk cuci tangan, setiap detik untuk membersihkan diri. Mengapa? Karena selama ini kita sering meninggalkan sholat. Setiap jam itu ada waktu-waktu sholat dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tapi selama ini tak pernah kita mensucikan diri.
Tiba datang virus corona, semuanya sibuk untuk cuci tangan. Ketika datang virus corona, baru irji ilayya kepada Allah. Maka jangan pernah salahkan corona. Karena semuanya itu ada hikmah dan pelajaran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita perbaiki diri kita. Bahwa setiap ujian dan cobaan itu untuk memperbaiki iman seseorang. Ujian dan cobaan datang untuk mengevaluasi diri seseorang agar senantiasa ia benar-benar irji ilayya, bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tunggu kedatangan bintang Suraya dan semoga segera datang bintang tersebut di pagi hari dan terangkatlah wabah virus corona ini dari muka bumi Allah, terkhususnya Indonesia tercinta. Allahumma tub alaina warfa'annal bala'a wal waba ma zahara minha min baladina hadza khassah Indonesia wa min wasairil buldani muslimina ammah birahmatika ya arhamar rahimin innaka antas sami'ud du'a. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan tadi tausiah dari Ustaz Taat Setiadi, SPD NPD, luar biasa kajian beliau tentang salah satunya tentang membahas tadi corona akan segera berakhir menurut hadis Rasulullah SAW. Jadi menurut paparan dari kajian yang disampaikan Ustaz tadi banyak. Salah satu yang kita ambil tadi salah satu hikmah di atas corona ini. Jadi pemirsa Muha TV dimanapun berada, khususnya kajian ini luar biasa bermanfaat. Maka segera kita selalu men-share video-video yang tertera ataupun yang ada di Muha TV ini. Insya Allah itu akan menjadi ladang amal untuk kita semuanya, menjadi sumber kebermanfaatan untuk kita. Mungkin untuk tausiah hari ini cukup sekian. Kami ucapkan terima kasih dan bila ada kata maupun tingkah kami yang salah dalam penyampaian, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.